Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama Nova Andrian Sudrajat. Saya mahasiswa dari Universitas Putra Indonesia, Fakultas Ilmu Komunikasi semester 2. Kali ini saya akan membuat tugas video tentang komunikasi sosial pembangunan, dan pembuatan video ini adalah untuk UTS ya, ujian tengah semester. Dan langsung aja, ini dia tampilan soalnya. Nah, itulah soal-soalnya dan akan saya jawab sekarang. Oke, soal yang pertama. Makna manusia sebagai makhluk sosial berkaitan erat dengan konsep bahwa komunikasi atau bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan saling membantu dalam menjalani hidup sehari-hari. Lalu di soal yang kedua ya, jadi komunikasi sosial dan pembangunan adalah dua konsep yang saling terkait ya dalam konteks kemajuan masyarakat dan negara. Berikut adalah penjelasan dari kedua konsep tersebut. Kita dari komunikasi sosial dulu ya. Adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam masyarakat untuk mencapai pemahaman dan kerjasama. Komunikasi sosial melibatkan berbagai bentuk interaksi seperti percakapan tatap muka, media massa, dan sosial. Lalu kita ke pembangunan. Dalam konteks ini merajuk pada proses perubahan yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu perbedaan perspektif komunikasi pembangunan menurut psikologi dengan ilmu komunikasi terletak pada fokus, pendekatan, dan tujuan analisis masing-masing disiplin ilmu. Berikut ada penjelasan perbedaannya, yaitu perspektif psikologi dalam komunikasi pembangunan. Itu ada pertama adalah fokus pada individu dan proses mental. Yang kedua, pengaruh psikologis. Yang ketiga, pendekatan eksperimen dan observasi. Yang terakhir, motivasi dan sikap. Namun, di perspektif ilmu komunikasi dalam komunikasi pembangunan, yaitu yang pertama fokus pada proses dan sistem komunikasi. Lalu yang kedua, pengaruh sosial dan budaya. Lalu yang ketiga, pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Lalu yang terakhir, komunikasi strategis dan kampanye. Untuk nomor 4, komunikasi pembangunan adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat. Komponen-komponen penting dalam media komunikasi pembangunan meliputi pengiriman pesan, media, penerima pesan, dan umpan balik. Lalu kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu ada perubahan struktur kekuasaan dalam masyarakat tradisional melalui komunikasi pembangunan dapat diilustrasikan dengan beberapa contoh konkret. Dalam masyarakat tradisional, kekuasaan seringkali terpusat pada tokoh-tokoh tertentu seperti pemimpin adat, kepala desa, atau orang-orang yang memiliki akses khusus terhadap pengetahuan dan informasi. Dan dengan hadirnya komunikasi, pembangunan, pengetahuan, dan informasi dapat bisa disebarluaskan secara lebih merata kepada seluruh rakyat atau masyarakat sehingga mengubah dinamika kekuasaan tersebut. Nah, saya akan memberikan contohnya ya, itu struktur kekuasaan. Dalam masyarakat agrisis tradisional, kepala desa atau pemimpin adat biasanya memegang kekuasaan besar. Mereka memiliki pengetahuan yang diwariskan turun-temurun mengenai teknik bertani, dan keputusan-keputusan penting diambil oleh mereka. Informasi biasanya bersifat lokal dan tidak mudah diakses oleh semua orang. Lalu contoh yang kedua adalah akses terhadap pengetahuan. Pengetahuan tentang pertanian terbatas pada teknik tradisional yang telah digunakan selama berabad-abad. Informasi baru mengenai teknologi atau metode pertanian modern yang sangat jarang masuk ke masyarakat. Nah, jadi teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan, dan semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa menjadi ilmu baru dan juga menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.